Musim panas 1949, ahli geologi muda Vadim Kolpakov sedang dalam misi ke Rusia Utara di wilayah Irkutsk. Dia punya misi menggambar peta geologis daerah tersebut. Saat bertugas, dia menemukan tempat yang saking misterius dan luar biasanya, sampai-sampai terus menjadi teka-teki bagi para ahli beberapa dekade kemudian. Oh, tempat apa itu? Saat itu, di pertengahan Agustus, meski lelah karena terus berjalan, Kolpakov mencapai area yang perlu dia petakan. Di sana, dia bertemu warga Yakut lokal yang memperingatkannya tentang tempat jahat yang tersembunyi di hutan. Meski kini lebih terkenal sebagai Kawah Patomsky, warga setempat menyebutnya sarang elang api. Mungkin karena bentuknya mirip sarang burung raksasa yang bertengger di atas bukit. Dan itu benar-benar raksasa. Kawah ini menjulang 40 meter ke atas, setinggi setengah sekoya raksasa. Struktur dasarnya yang menyerupai kerucut berdiameter 160 meter. Lebar ini hampir setinggi jarum angkasa Seattle. Tapi, apa yang bersembunyi di dalamnya akan menjadi penemuan paling mengejutkan dan membingungkan. Yah, itu pun kalau kamu bisa naik cukup dekat untuk mengungkap rahasianya. Menurut penduduk Yakut, binatang buas sekalipun takut mendekatinya. Penduduk setempat punya banyak teori tentang tempat misterius ini. Menurut mereka, orang-orang jatuh sakit di sekitarnya dan beberapa di antaranya bahkan hilang, tidak ditemukan lagi. Saat geolog muda itu mendengar tentang potensi bahaya tersebut, dia tidak gentar. Dia malah makin ingin tahu tentang apa yang terjadi di sana. Jadi, dia memutuskan untuk menghampirinya, melihat lebih dekat, dan mencari tahu. Dia berpikir sebagai seorang ahli, dia mungkin bisa memberikan penjelasan yang sederhana, tapi ternyata tidak semudah itu. Dia mulai berjalan ke sana perlahan sambil mengamati alam di sekitarnya. Dia melihat beberapa pohon yang setengah hancur, tanah dan tumbuhannya. Awalnya dia pikir itu mungkin artefak arkeologis, tapi penduduk lokal kuno di sini tidak punya teknologi arsitektur seperti penduduk Mesir atau Romawi untuk membangun peninggalan semegah ini. Mungkinkah ini karya peradaban kuno lain? Dari jauh, tempat ini memang seperti sarang burung raksasa. Makin dia mendekat, makin besar pula bentuknya. Saat itulah dia menyadari tempat ini tidak mungkin dibangun oleh manusia. Bentuk arsitektur kuno lain tak ada yang menyerupainya. Mungkinkah ini gunung berapi? Ini teori yang masuk akal, tapi selama jutaan tahun tak ada gunung berapi di sekitar sana. Selain itu, kawah ini terlihat masih baru dan sepi. Pepohonan tidak tumbuh di lereng struktur alami ini dan angin tidak membawa tanah yang cukup sehingga tanaman bisa tumbuh di sini. Mungkinkah penduduk Yakut benar? Apakah hewan juga menghindarinya? Dia memanjat sampai ke puncak dan menemukan sesuatu yang sulit dipercaya. Di sini panas sekali, keringat bahkan bercucuran di dahinya. Rasanya seolah dia dekat dengan sumber api. Saat melongo ke bawah, dia melihat gundukan melingkar sempurna di tengahnya. Misteri lain, ucapnya dalam hati. Di tengah kawah ada tonjolan bundar setinggi 12 meter atau setara tiang kabel. Tonjolan seperti ini bukan ciri gunung berapi atau gunung yang sudah mati sekalipun. Dan di sekitar sini tidak ada petunjuk lain yang bisa menjelaskan tonjolan janggal ini. Tanpa mampu memecahkan penampakan aneh tempat jahat ini, Kolpakov pulang ke kota asalnya dan mengabari semua orang tentang penemuannya. Fenomena yang dulunya adalah anomali lokal akan segera berubah menjadi misteri dunia. Tak lama, kawah itu dijuluki tempat paling misterius di Rusia karena berbagai alasan. Pepohonan tidak tumbuh di atas atau di sekitar struktur itu, dan tingkat radiasi di sana terbukti sangat tinggi. Tapi jangan terburu-buru menarik kesimpulan, mari telusuri perlahan.
Penemuan Kolpakov memicu minat pada komunitas ilmiah dan orang-orang mulai mencari serta memunculkan teori. Banyak ahli sepakat ini adalah ulah meteorit. Mereka meyakini batu ruang angkasa memasuki atmosfer bumi dengan kecepatan luar biasa, tapi agak melambat saat menghantam permukaan. Hanya saja meteorit ini masih cukup keras untuk membentuk kawah misterius ini. Seiring waktu berlalu, tanpa jawaban pasti atas apa yang terjadi, hampir semua orang sepakat seperti itulah jawabannya. Tapi kemudian ilmuwan lain datang untuk menambahkan teori alternatif versi mereka. Salah satunya adalah ahli geologi Alexander Portnov. Dia meyakini kawah itu adalah dampak dari batu luar angkasa yang membelah meteoroid terkenal Tunguska yang meledak di atas Krasnoyarsk, kota terbesar ketiga di Siberia pada musim panas 1908. Tapi begini, meteorit yang seharusnya menghantam bumi itu tidak pernah ditemukan. Teori yang akhirnya diterima adalah meteoroid ini hancur beberapa kilometer di udara sebelum sempat membentur bumi. Kedua teori ini menginspirasi banyak ekspedisi ke situs misterius ini. Para ilmuwan yang berkunjung mengambil sampel tanah dan tumbuhan di sekitarnya. Akankah tes lab membuktikan benda ini berasal dari luar angkasa? Kita masih belum tahu karena usaha mereka tidak membuahkan hasil. Jadi penelitian berlanjut dan baru berkembang saat cerita ini mulai menjadi berita utama. Pada 2006, Dr. Alexander Dmitriev dari Universitas Teknik Negeri Irkutsk menemukan anomali magnetis yang membingungkan di sana. Menurutnya, mungkin ada besi atau logam lain beberapa ratus meter di bawah permukaannya. Jadi, ahli lain bergabung dengan proyek ini. Dia adalah Igor Simonov dari Institut Problem Mekanika Moskow. Dia melakukan beberapa tes untuk melihat apakah benturan meteorit bisa membentuk struktur gundukan ganda ini. Beberapa waktu berselang, dia mengumumkan temuannya. Kawah itu kemungkinan terbentuk oleh benda agak bulat yang terbentuk dari materi padat yang hanya bisa jatuh dari luar angkasa. Saat makalah yang meliput teori ini dirilis, beberapa ahli melakukan lebih banyak percobaan untuk melihat kemungkinannya. Mereka menemukan bukan hanya satu benda yang jatuh dari luar angkasa, melainkan dua yang melesat lebih dari 23.000 km per jam. Saat menghantam bumi, meteorit pertama meledak dan membentuk kawah. Kemudian objek kedua mengikuti, tapi diperlambat oleh dampak benturan meteorit pertama dan terkubur jauh ke tanah. Lagi-lagi, ada masalah juga dengan teori ini. Banyak ahli astrofisika keberatan dengan mengklaim bahwa meteorit tidak bisa terbang beriringan dan menabrak bumi di tempat yang sama persis. Dengan begitu banyak pertanyaan yang belum terjawab, makin banyak pula ahli yang datang ke Siberia untuk mencoba memecahkan misteri ini. Salah satu dari mereka mengumpulkan sampel kayu untuk menentukan usia pohon di daerah tersebut dan membandingkannya dengan sampel kecil yang diambil di lereng. Pada akhirnya terobosan terjadi. Mereka menemukan bahwa kawah itu kemungkinan muncul sekitar 300 tahun lalu. Kapan? Terjawab. Bagaimana? Masih misteri. Mereka menemukan rahasia lain saat mempelajari pepohonan. Dengan menghitung cincin di batang pohon, para ilmuwan tidak hanya bisa mengetahui berapa usianya, tapi juga kelainan pada saat itu. Dengan percobaan ini, mereka menyadari bahwa vegetasi ini tumbuh jauh lebih cepat dibanding biasanya di daerah ini. Setelah mengesampingkan faktor-faktor pendorong pertumbuhan lainnya, seperti kandungan tanah yang lebih baik dan lebih banyak sinar matahari selama beberapa waktu, satu-satunya dugaan yang tersisa adalah radiasi. Yap, para ahli mengetahui saat terpapar radiasi tinggi, pepohonan dan tanaman tumbuh lebih cepat. Namun, tingkat radiasi di atas dan di sekitar kawah rendah. Pada suatu titik, dalam kurun 300 tahun terakhir, pasti ada materi radioaktif di daerah tersebut. Cara mereka mengeceknya adalah dengan memeriksa pepohonan lebih jauh untuk mencari elemen yang menunjukkan dugaan itu. Dan bingo! Mereka menemukan kadar uranium dan strontium yang tinggi di batangnya.
Tapi unsur-unsur ini telah membusuk dalam 20 tahun terakhir. Itu sebabnya catatan radiasi awal di kawah itu sendiri tidak terlalu tinggi. Langkah selanjutnya adalah mengungkap misteri benda apa gundukan ini sebenarnya. Mereka mengalihkan perhatian ke asumsi yang dibuat Kolpakov saat pertama kali menjelajahi sarang elang api. Bagaimana jika benda ini adalah gunung berapi yang alih-alih mengeluarkan lava, justru mengeluarkan gas? Dan menurutmu, apakah itu jawaban yang mereka cari? Kamu seharusnya sekarang paham bahwa teori ini juga bermasalah. Gas yang dikeluarkan sebagian besar gunung berapi bukanlah radioaktif berbahaya, sehingga radiasi di pepohonan tak terjawab dari teori ini. Selain itu, kawah ini belum meletus selama bertahun-tahun terakhir untuk menganalisis gasnya. Meski begitu, letusan gas bisa menjelaskan bagaimana benda itu naik dari dalam tanah, dan letusan kedua bisa menjadi penyebab tonjolan itu muncul di tengah. Namun, misteri itu belum terjawab sampai saat ini. Kenapa pohon-pohon itu sempat mengandung radioaktif? Kenapa ada daya magnet yang tinggi di daerah itu? Jika sebuah batu luar angkasa menghantam bumi, kemana perginya? Dan jika itu bukan meteorit, apa yang membentuk gundukan misterius yang menjorok keluar dari hutan terpencil Siberia itu? Ekspedisi pun masih berlanjut hingga hari ini untuk mencari jawabannya. Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka di video ini, lalu bagikan pada teman-temanmu. Inilah beberapa video menarik lainnya yang bisa kamu tonton. Klik saja video di salah satu sisi layar. Dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan.